karena hanya beliau yang dapat memberikan kita kedamaian, ketenangan, dan menjawab semua pertanyaan dari kita. Baiklah, demikian saya Desa Madioni Artini undur diri dari hadapan Anda semua. Om Santi Santi Santi. Swastiastu. Pemirsa, senang sekali saya Ayu Inten kembali hadir di hadapan Anda dalam Percikan Dharma. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Kali ini kami akan mengetengahkan mengenai bagaimana pengendalian amarah. Nah, kalau dilihat dari ajaran agama Hindu, bagaimana ya caranya mengendalikan amarah yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, untuk lebih lengkap dan jelasnya, saya akan menjumpai Bapak Wayan Swasnawa. Nah, kita akan segera menemui beliau sekarang. Om Swastiastu. Apa kabarnya Bapak? Baik, sehat ya? Sehat. Aktivitas sehari-hari? Masih ngajar. Olahraga ya Pak ya? Iya. Selalu sehat selalu ya Pak ya? Iya. Pak, gini, saya ada janji dengan Pak Arya hari ini bertemu dan ke rumah beliau. Apakah Bapak berkenan untuk... Kebetulan saya juga. Kebetulan Bapak ada janji juga? Ada janji juga dengan beliau. Oh gitu, ya udah kita sama-sama ya Pak ya? Mari. Kontongan dulu ah. Lumayan juga ya keuntungan tahun ini. 3 kali lipat dari keuntungan tahun lalu. Kalau kayak gini terus, bisa beli rumah baru nih. Bagus juga hasil kerja keras anak buah gua semua. Puas. Bagus. Siapa kamu? Pengemis ya? Mau minta duit? Sorry, sen pun gak bakalan aku kasih. Kerja keras, susah. Maka aja tinggal minta-minta. Maaf, Pak. Apakah saya boleh bertanya? Tanya apa? Buruan, waktu saya dikit. Mohon beritahu saya, apabila Tuhan memberi hadiah kepada seseorang, tapi seseorang tersebut tidak menerimanya, maka hadiah tersebut milik siapa Tuhan? Ya milik saya lah. Saya yang beli pakai duit saya, ya kan? Ya, itu sama halnya dengan kemarahanmu. Jika kau menghina saya, tapi saya tidak menerima hinaan Tuhan, maka hinaan tersebut akan kembali kepada Tuhan. Apaan sih maksudnya? Tentu saja Tuhan, jika Tuhan melakukan sesuatu, maka sesuatu tersebut akan kembali kepada Tuhan. Bertobatlah Tuhan, kembali ke jalan Dharma dengan menahan nafsu dan amarahmu. Ciptakan rasa kasih sayang dengan cara yang paling tersederhana, yaitu dengan tersenyum. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bawa ya.
Oh, Mbak Intan, silakan masuk. Iya, terima kasih. Udah ditungguin dari tadi. Ada apa kok marah-marah kelihatan gitu? Ini ada pengemis biasa minta duit. Mau minta duit saya hasil kerja keras, masa dia minta seenaknya aja, Pak? Mana pengemisnya? Itu, Pak. Mana? Lah Tapi ya. nggak ada siapa-siapa Pak Arya. Tadi di sini ada, Pak, pengemis. Mungkin Pak Arya lagi berilustrasi. Enggak, Pak, beneran itu. di sini tadi ada, Bu, Pak. Oh, saya nggak ngelihat pengemis ya. Iya. Tapi saya hanya melihat Pak Arya berdialog sendiri, marah-marah sendiri gitu. Ya udahlah, biarin aja lah. Nih, dari mana berdua? Tadi kebetulan saya ke rumahnya Pak Wayan jadi mampir Ya udah, sekalian. masuk dulu silakan Ya, dari terima tadi. kasih. Silakan, betul. Oh, Pak. Tadi kita sempat dengar ya Pak ya, suaranya Pak Arya lagi marah-marah sekali nih. Ada apa Pak Arya? Iya. Biasa, saya paling gak suka sebenarnya sama pengemis minta-minta duit. Soalnya kan nyari duit kan susah sekarang, Mas. Oh, Dia Mas. seenaknya aja gitu. Marah itu nggak baik Pak Arya. Dapat mengganggu kesehatan itu, marah-marah itu. Tapi kalau misalnya lagi kesel gimana dong, Pak? Masa kita tahan kan nanti malah jadi penyakit kan? Itulah. Kalau kita pelajari agama kita, itu di dalam Weda itu dikatakan marah itu sebetulnya lebih dahsyat dari gunung meletus. Marah itu lebih dahsyat daripada tsunami. Kenapa? Pak Arya boleh lihat deh. Kalau lagi marah, coba dah. Pak Arya lihat ke cermin, kayak apa wajah Pak Arya itu. Ya, itu pasti yang tadinya ganteng akan tambah jelek. Dan kalau kita marah, otomatis darah kita naik, denyut jantung kita tidak beraturan. Jadi semua itu akan membuat kesehatan kita jadi terganggu. Nah, jadi apapun persoalan yang Pak Arya hadapi, hendaknya janganlah terlalu emosi, meluap-luap marahnya. Terlalu meledak-ledak gitu ya Pak ya? Apalagi dengan pengemis ya Ibu ya. Iya. Dengan pengemis, tidak ada salahnya Pak Arya itu berbagi. Harta sebegini banyaknya, kekayaan melimpah. Ide Sang Hyang Widi sudah memberikan begitu banyak rahmat, rezeki kepada Pak Arya. Itu memang harus dibagi kepada yang lainnya. Nah kalau kita lihat dari konsep agama Hindu, ada konsep berbagi itu ya Pak ya? Oh, ada. Berbagi itu ada. Ada contohnya? Bukan hanya berbagi kepada sesama manusia, tetapi kita perlu berbagi juga kepada seluruh ciptaan Tuhan ini. Misalnya, di Hindu itu ada namanya Tumpak Bubuh. Pernah tahu nggak Tumpak Iya. Bubuh? Itu adalah hari ulang tahunnya tumbuh-tumbuhan. Kita memberikan sedekah kepada tumbuh-tumbuhan. Kemudian Tumpak Kandang. Itu adalah hari ulang tahunnya binatang-binatang. Kita memberi sedekah kepada binatang-binatang. Begitu juga dengan umat manusia. Maka banyak ayatnya di Hindu. Iya betul. Kan? Mungkin itu juga ungkapan rasa terima kasih kita ya kepada makhluk ciptaan Tuhan lainnya ya. Betul, betul. Jadi begitu Ide Sang Hyang Widi itu memberikan kepada kita limpahan-limpahan rezeki, hendaknya kita janganlah kikir, ya, jangan pelit. Ya, saya punya cerita nih, contoh orang kikir yang sangat tidak baik kita teladani. Pak Arya ini belum termasuk orang kikir ya, mungkin ya tadi itu cuman belum Sedikit paham emosi. aja, ya tidak tahu tadi itu. Jadi contoh ada orang kikir, saya analogkan ini orang ini namanya Pak Geruduk. Pak Geruduk ini kaya raya, hartanya melimpah, tetapi dia sangat pelit bersedekah, tidak mau memberi kepada siapapun. Ketika Pak Geruduk itu jalan-jalan di pinggir pematang kali, ada kali di sebelahnya, dia berjalan di pinggir kali itu, dia terprosok, jatuh. Dan kebetulan Pak Geruduk ini nggak bisa berenang. Dia minta tolong, tolong. Akhirnya tetangganya dengar, dia minta tolong. Oh, lihatnya Pak Geruduk, orang kaya raya lagi tenggelam. Dia bilang, "Hai Pak Geruduk, ulurkan tanganmu, nanti kau ambil," katanya. Dia tidak mau mengulurkan tangannya, tapi dia tetap tolong. Tapi begitu sahabatnya yang paham tentang psikologisnya Karakternya. Pak Geruduk itu, karakternya Pak Geruduk, dia bilang, "Hai Pak Geruduk, ambil tanganku ini. Ayo cepat ambil tanganku." Langsung diambil tangannya, bisa diselamatkan. Nah, dari cerita ini, untuk menyelamatkan nyawanya saja orang kikir itu tidak mau berbagi. Iya.
Jadi itu tidak baik. Baik ditinjau dari segi agama apapun itu nggak baik kalau kita sudah yang namanya kikir. Iya. Ya. Tapi kan kalau kita lihat tidak semua orang beruntung ya Pak ya, tidak semua orang memiliki kemapanan, status sosial yang tinggi. Ada juga yang masih susah juga gitu kan, Betul. masih berjuang. Bisa ya berbagi ya Pak ya? Berbagi itu tidak harus materi, ya kan? Iya. Intan bisa berbagi dengan senyumnya yang manis. Wah, terima kasih Pak ya Pujian kan? berarti ya. Kan? Orang yang miskin bisa berbagi kalau tidak dengan materi, dengan tenaga. Iya, betul. Kita korbankan waktu, tenaga untuk berbagi, untuk menolong orang lain. Itu juga berbagi. Tidak serta-merta uang sekian miliar kita berikan tapi kita nggak ikhlas, itu berbagi yang nggak ada manfaatnya. Iya. Penting ketulusan dari hati. Ketulusan dari hati. Begitu juga kita mau memberi seseorang, kita juga lihat-lihat Iya. siapa yang harus kita beri, mana yang lebih dulu yang harus kita beri. Misalnya di sebelah ada orang yang sekarat harus dioperasi, membutuhkan dana. Yang satunya lagi membutuhkan dana cuman buat biaya sekolah. Yang mana yang harus kita bagi? Tentu yang sifatnya menyelamatkan jiwa orang lain. Yang sifatnya menyelamatkan nyawa. Itulah yang harus kita bagi. Mungkin bagi orang yang miskin uang 10.000 sangat bermanfaat. Kalau kita bersedekah pada orang miskin itu bagi dia sangat bermanfaat. Tapi kalau kita bersedekah pada orang yang sudah mampu, kita kasih 1 juta pun dia cuma 1 juta ini akan ngomong seperti itu. Jadi Pak Arya jangan sungkan untuk berbagi. Ya, berdana punya itu penting. Kalau kita ingat hukum kekekalan energi dari Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan, seberapapun energi yang kau keluarkan atau seberapapun energi yang kita keluarkan, energi itu tidak akan pernah hilang. Dia hanya berubah bentuk. Artinya apa? Seberapapun harta kekayaan Mas Arya, Mbak Intan miliki, kalau diberikan kepada seseorang atau untuk berdana punya, itu tidak akan mengurangi total jumlah kekayaan yang kita miliki. Itu hukum kekekalan energi dari Albert Einstein. Zaman dulu dia sudah Mempunyai pemikiran seperti itu. Ya. Jadi kalau sekarang kita mempunyai kelebihan, mari kita pandai-pandai bersyukur. Ya. Mungkin Pak Arya ada pertanyaan berhubung Pak Wayan ada di sini. Iya. Ini nih Bu, Pak. Dalam agama Hindu kan kita kenal karma pala ya Pak ya. Ya. Nah, apa yang kita perbuat itu yang kita dapat gitu ya Pak ya. Ya. Nah kalau misalnya nanti seandainya saya menjadi seorang yang dermawan nih Pak, membantu materi ataupun tenaga, itu kira-kira karma palanya kayak gimana ya Pak buat saya Pak ya? Di kebawaan kita tuh dibilang, Arya, lakukanlah apa yang menjadi kewajibanmu dengan baik. Jangan pernah tanyakan hasilnya. Kalau Mas Arya memberikan dengan tangan kanan, usahakan tangan kiri itu tidak tahu. Oh, saya kemarin sudah nyumbang di pura, tolong dicatat. Nah itu enggak. Tolong tulis paling gede. Paling gede. Wah, siarkan di televisi bahwa saya itu sudah menyumbang. Tidak. Di Hindu itu tidak dikatakan kalau kamu berdana punya seperti ini nanti pahalanya begini. Akan berdana seperti ini pahalanya begini. Tidak. Tetapi tegas di bagian kita dikatakan, lakukanlah kewajibanmu sebaik mungkin dan jangan pernah tanyakan hasilnya. Itu falsafah dalam sekali. Ya. Jadi kalau sudah memberi, udahlah lupakan saja, nggak usah diingat-ingat lagi. Kalau sudah dikasihkan, sudah jangan. Itu dulu kalau bukan saya, nah itu namanya tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu dapat dibagi lagi. Ada yang namanya kalau bisa ikhlas itu seperti orang kali lah. Nah, jadi kalau kita ikhlas seperti kali begitu belum keluar udah enak, pernah nggak kita nanyain kemana ya itu kotoran kita mengalir? Pernah nggak? Nggak pernah. Itulah ikhlas yang paling bagus. Ada ikhlas yang tidak bagus. Misalnya Arya ngajak keponakannya di rumah sekolah. Begitu dia sudah jadi pegawai, dia jarang ke rumah Arya. Arya ngomong ke tetangganya, itu keponakan saya dulu tinggal tempat saya yang nyekolahin. Tapi sekarang setelah jadi pegawai, nggak pernah datang ke rumah saya, boro-boro ngasih. Itu namanya ikhlas yang pamrih. Ada juga ikhlas yang terpaksa. Nih misalnya Arya mengunjungi orang meninggal, mau ngasih dana punya,
Tadinya tahu udah disiapin di sini danu punianya untuk ke orang yang meninggal. Tahu-tahu ngerogoh yang di sini. Sudah dimasukin ke kotak. Sampai di rumah, ada yang bilang, aduh, tadi itu yang di danu puniain uang sekolah anak saya itu. Waduh, gimana? Kalau diminta kan nggak mungkin. Karena sudah itu namanya ikhlas terpaksa. Jadi ikhlas yang paling bagus itu adalah ikhlas seperti kita buang kotoran di kali yang tidak pernah menanya lagi gitu. Kemana kotoran itu akan pergi tidak pernah kita tanya gitu. Iya. Gitu Arya. Tapi tadi berkaitan dengan kemarahan atau emosi kan kadang kita tidak bisa mengendalikan diri ya Pak ya. Ya. Mungkin ada tips atau nasihat ya, kadang kita tidak bisa mengendalikan emosi yang ada di dalam diri sendiri, jadi keluarlah kata-kata yang tidak berkenan, yang tidak enak didengar gitu Pak. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan mungkin. Seperti yang saya katakan tadi, marah itu lebih dahsyat daripada gunung meletus tadi kan, dapat merusak organ tubuh kesehatan kita. Jadi untuk mengendalikan amarah, yang pertama, kalau kita lagi ada masalah yang harus kita marah, ucapkanlah kata-kata Om, Om, Om. Ingat terus dengan Sang Pencipta. Om, aksara Om itu kan aksara untuk Ide Sang Hyang Widi Wasa. Kita ucapkan sampai rasanya hati kita tenang. Atau yang berikutnya, dengan rajin sembahyang. Kita kayak apapun kita digoda orang, kita tidak akan terpengaruh. Kalau kita mau dilihat beda oleh orang lain, kalau kita dihina, jangan balas menghina. Kalau kita dihina, kita membalas menghina, apa bedanya kita dengan dia? Nggak ada kan? Kalau kita misalnya rumah kita dirusak, kita ikut merusak rumah, apa bedanya kita dengan mereka? Tidak ada bedanya. Makanya kalau bisa, ketika pipimu ditampar, berikanlah pipimu yang lain. Itu ajaran Hindu. Untuk mendengar. Kalau pipimu mau ditampar, kasihkan pipimu yang lainnya. Nah, artinya apa? Itu artinya kita berbeda dengan dia. Kalau orang mencaci maki kita, kita ikut mencaci maki, itu kita sama aja dengan dia. Ini ada kisahnya Krishna. Krishna waktu itu di kerajaannya sedang tidur-tiduran, tiba-tiba lari keluar. Kemudian pembantu-pembantunya nanya,